Menebak-nebak dua pemain baru Manchester City. Manchester City memastikan akan belanja pemain baru di musim dingin 2024. Setidaknya ada dua pemain baru yang ingin didatangkan ke Etihad Stadium. Man City selalu irit dan pintar dalam proses perekrutan transfer. Tidak seperti klub lain yang sukanya berburu pemain yang diincar klub besar, Man City yakin dengan buruannya sendiri. Lihat saja dari 4 pemain anyar di musim panas 2023 lalu. Hanya ada nama Josko Gvardiol, RB Leipzig, yang sempat jadi rebutan tim-tim besar. Sedangkan 3 pemain lainnya, seperti Matheus Nunes Wolverhampton, Jeremy Doku, Rennes, dan Mateo Kovacic Chelsea, minim peminat. Kendati begitu, tidak semua rekrutan Man City itu berhasil. 2 gelandang, Nunes dan Kovacic merupakan 2 pemain yang disebut-sebut tampil di bawah standar. Mereka gagal menjawab kebutuhan Man City di lini tengah usai ditinggal pergi sang kapten, Ilkay Gundogan ke Barcelona dengan biaya gratis. Selain itu, Man City juga semakin jengah dengan Calvin Phillips yang tidak berkembang. Sehingga ex-pemain Leeds United itu hendak dilepas segera. Dilansir dari Football Insider, situasi lini tengah yang tidak sesuai harapan itu jadi pemicu Man City untuk berburu pemain tengah baru. Belum ada nama yang disebutkan di laporan tersebut. Yang jelas, pemain baru di pertengahan musim ini bukanlah pemain jangka panjang. Man City hanya perlu pemain yang bisa sementara waktu meningkatkan kualitas lini tengah. Sementara pemain top baru akan dikejar di musim panas 2024. Selain gelandang, laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Man City tengah mengincar pemain baru lagi di posisi penyerang tengah. Man City berharap bisa mendapatkan pemain yang bisa jadi pelapis Erling Haaland. Man City ternyata tidak puas dengan hanya Julian Alvarez yang tersedia di skuad. Jadwal drawing 16 besar Liga Champions 2023/2024 menanti duel sengit. Bakal ada Man City vs Inter Milan atau Real Madrid vs PSG. Panggung 16 besar Liga Champions 2023/2024 telah rapi. Ada 16 tim yang sudah memastikan diri bakal tampil di fase knockout kompetisi elit sepak bola Eropa itu. Mengenai siapa lawan yang akan dihadapi masing-masing tim, akan bisa diketahui dalam waktu beberapa hari lagi. Juara grup, Bayern Munchen, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City, Barcelona. Runner-up Copenhagen, PSV Eindhoven, Napoli, Inter Milan, Lazio, PSG, RB Leipzig, Porto. Nantinya, tim-tim dengan status juara grup akan diundi dan berhadapan dengan tim-tim yang lolos sebagai runner-up grup. Artinya sangat mungkin Bayern Munchen akan berhadapan dengan Inter Milan, atau Real Madrid bertemu lagi dengan PSG. Drawing 16 besar Liga Champions rencananya akan digelar pada Senin, tanggal 18 Desember tahun 2023. Drawing seperti biasa akan digelar di markas UEFA di Nyon, Swiss, pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tim dengan status juara grup akan diundi untuk menghadapi tim yang berstatus runner-up grup. 2 klub dari negara yang sama tidak akan bisa dipertemukan di fase ini, begitupun dengan 2 klub yang berasal dari grup yang sama. Sementara jadwal pertandingan 16 besar Liga Champions 2023/2024 akan digelar pada Februari dan Maret tahun 2024. Leg pertama 16 besar Liga Champions digelar pada 13-14 dan 20-21 Februari tahun 2024. Sementara leg kedua digelar pada 5-6 dan 12-13 Maret tahun 2024. Guardiola puji para pemain muda Man City. Manchester City memetik kemenangan atas Crvena Zvezda dengan banyak pemain muda. Pep Guardiola yang melontarkan pujian itu saat bertanding di Stadion Rajkomitic, Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023, dini hari WIB, City menang 3-2 atas Crvena Zvezda. Dalam laga itu Michael Hamilton, Oscar Bob, dan Calvin Phillips menjadi penentu kemenangan. 2 pencetak gol City masih berusia 20 tahun.
Sementara Mahamadou Sissoko merupakan pemain termuda yang diturunkan Guardiola, masih berusia 18 tahun. Guardiola juga memuji atmosfer kandang Crvena Zvezda. Manajer asal Spanyol itu menyebutnya luar biasa. Hari ini dengan pemain-pemain yang sangat muda, mereka bermain sangat bagus. Dan sebuah pertandingan yang sangat menuntut karena Crvena Zvezda memainkan banyak strategi man-to-man, begitu agresif, dengan kecepatan bagus di lini depan. Ini pertandingan sepak bola yang layak dengan pendukung yang luar biasa. Man City menjadi salah satu tim Liga Champions dengan catatan 100% di fase grup. Tim Manchester Biru juga membukukan 18 gol dan cuma kebobolan 7 kali saat menang dalam 6 pertandingan. Micah Hamilton bicara tentang debut memukaunya bersama Manchester City. Micah Hamilton dari Manchester City menunjukkan penampilan gemilang pada debutnya dan mencetak gol yang luar biasa, memberikan kesan yang mendalam pada penggemar dan staf klub. Setelah pertandingan, Hamilton berbicara kepada TNT Sports, menggambarkan momen yang tidak dapat dipercaya untuknya. Dalam wawancaranya, Hamilton menyatakan bahwa keseluruhan pengalaman itu terasa tidak nyata, dan dia kesulitan menemukan kata-kata untuk mengungkapkannya. Sejujurnya, saya bahkan tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, semuanya tidak nyata. Pertandingannya jelas golnya, semua orang telah melihatnya, saya bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Dia Pep Guardiola menempatkan saya di sayap kanan, sesuatu yang berbeda bagi saya. Saya belum pernah bermain di sana. Saya melihatnya sebagai tantangan dan saya menerimanya dan saya menikmati setiap momen. Pemain berusia muda ini juga menyebutkan beberapa rekannya, termasuk Oscar Bob dan Rico Lewis, yang tumbuh bersama di Manchester City U21. Dia mengakui bahwa manajer memberikan kesempatan kepada para pemain muda di tim, dan bermain bersama pemain-pemain terbaik seperti itu selalu meningkatkan kualitas permainannya. Saya bermain dengan Oscar Bob musim lalu di tim U21, seorang pemain top, saya tumbuh bersama Rico Lewis sejak saya masih kecil. Sissoko juga yang melakukan debutnya sekarang bermain di usia 21-an. Manajer telah memberi kami kesempatan dalam latihan dan pertandingan hari ini. Dengan bermain bersama pemain terbaik, Anda selalu meningkat. Ini jelas baru permulaan dan memulainya dari sini. Lumayan, semuanya nyata, belum meresap. Semua orang di rumah akan menontonnya.